Hai, selamat sore semuanya. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan para dewan juri dan hadirin semua. Perkenalkan, nama saya Priscilla Sri Mulyani, biasa dipanggil Mulia. Saya utusan dari Kecamatan Lambaleda Utara. Pada kesempatan ini, saya akan bertutur cerita lokal Manggarai Timur yang berjudul Legenda Torong Ninge dengan penulis Bapak almarhum Kanis Parung. Penerbitnya CV Grafiko Ruten Flores. Legenda Torong Ninge. Dahulu kala, Torong Ninge merupakan daratan yang ditempati penduduk suku Ninge. Torong Ninge adalah daratan yang mengajur ke laut. Di sebelah selatan Kampung Ninge atau Gejang Ninge ada mata air yang namanya Pong Penes. Penduduk suku Ninge bekerja sebagai petani. Sore hari mereka baru pulang ke rumah. Sampai di rumah mereka harus memasak. Suatu sore menjelang malam, seorang wanita bernama Ngende mau memasak tetapi belum ada api di rumahnya. Karena itu, ia meminta api kepada tetangganya. "Oe, kae, teing ke ami api di te." Yang artinya, "Hai kakak, berikan api kepada kami." "Mai, sina main." Yang artinya, "Datanglah ke sini," jawab tetangganya. Wanita itu mau pergi, tetapi sayangnya hujan malam itu semakin deras. Akhirnya kedua wanita itu bersepakat menggunakan anjing untuk membawa api. Bagaimana caranya? Wanita yang mempunyai api itu mengikatkan mempos atau potongan kayu yang ujungnya berapi di ekor anjing. Anjing yang bernama Kampa disuruh mengantarkan api ke rumah Ngende. Begitu turun dari rumah panggung, Kampa berjalan di bawah hujan deras. Karena itu api padam. Kampa dipanggil kembali. "Oh, Kampa! Oh, Kampa! Oh!" Tetapi ia tampak enggan. Sepertinya Kampa tidak mau melakukan pekerjaan itu lagi. Untuk menarik perhatian Kampa, Ngende akan memberikan sepotong daging asalkan api tidak padam sampai di rumahnya. Ngende pun memberikan syarat kepada Kampa untuk kembali mengambil api di rumah tetangganya. Untuk kali yang kedua, tetangganya mengikatkan mempos pada bagian perut si Kampa. Dengan begitu, Ngende yakin api tidak padam dan tidak akan terjadi apa-apa. Begitu tiba di halaman kampung, Kampa menjerit kepanasan. Bagian perutnya terbakar. Melihat anjing meronta kesakitan, kedua wanita itu tertawa terbahak-bahak. Acu bodoh, yang artinya anjing tolong, kata Ngende sambil tertawa sinis. Seketika itu juga hujan turun semakin deras. Banjir mengalir
dari berbagai arah di kampung Ninge. Sementara pada waktu bersamaan, gelombang naik menghantam kampung Ninge. Begitu air masuk sampai ke dalam rumah, penduduk berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Karena hantaman air terlalu deras, banyak penduduk yang tidak bisa selamat dari bencana. Kampung Ninge ditelan air dalam kegelapan malam. Keesokan harinya, kampung Ninge menjadi laut. Penduduk suku Ninge yang selamat terpencar. Ada yang ke timur, ada yang ke barat, dan ada pula yang ke selatan. Ada yang tinggal di Rinca. Di Rinca mereka melakukan hal yang sama. Tetapi bedanya, di Rinca dilakukan oleh orang buta dan lumpuh. Mereka menggunakan anjing untuk membawa api dengan cara yang sama. Karena ulah kedua orang itu, terjadilah bencana longsor. Mereka pun meninggalkan Rinca dan tinggal di Bele sampai sekarang. Torong Ninge sudah ada sejak dahulu sebelum penduduk suku Ninge tinggal di sana. Ada yang beranggapan bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 1930. Anggapan ini didasarkan bahwa pada tahun 1960 tiang rumah masih ada. Karena peristiwa itu, Torong Ninge menjadi teluk yang panjang ke daratan. Setelah kejadian itu, kampung Ninge diberi nama Torong Ninge. Namun demikian, legenda Torong Ninge bukan semata-mata karena perbuatan manusia terhadap anjing. Ada yang bercerita bahwa peristiwa tersebut erat kaitannya dengan penyakit kulit. Setiap hari, orang yang sakit kulit datang mandi di Kong Benes yang airnya mengalir sampai ke laut. Setiap hari juga, ikan-ikan kecil datang mengerumuni mereka sehingga kulit mereka terkena kudis. Karena marah kepada ikan-ikan kecil, orang yang sakit kulit itu meracuni mereka dengan tuba, yaitu sejenis akar pohon yang dapat mematikan ikan. Ikan kecil mati. Ikan besar yang menjadi raja laut datang dengan marahnya untuk menyatakan perang melawan manusia. Dalam peperangan ini disepakati, manusia menggunakan benteng munak muku, ikan mengandalkan ikan panawangka, atau ikan-ikan yang jenis moncongnya panjang. Terjadilah peperangan. Banyak ikan mati. Manusia menang. Malam harinya, manusia merayakan kemenangan. Saat sedang asik berpesta, bangsa ikan mencari taktik untuk memusnahkan manusia di bawah pimpinan Raja Siput, yaitu Si Rontong. Taktiknya ialah menggiring air laut untuk mengepung Ninge. Dengan begitu, Si Rontong harus menyanyikan lagu dengan syair palele onalai lana palele dengi. Lagu ini seolah-olah mengundang air dari berbagai arah untuk mengepung Ninge. Demikian Ninge terkepung air
sehingga Ninge menjadi laut. Dari cerita ini, kita diajak untuk mencintai sesama makhluk ciptaan Tuhan dan tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama, apalagi kesalahan yang dapat merugikan orang lain. Sekian dan terima kasih. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk peserta.